Pemerintah yang suka mengkriminalkan pendapat, pikiran dan kebebasan berpendapat adalah pemerintahan yang harus kita gusur dari bumi Indonesia. Reformasi didengungkan, demokrasi dimulai secara leluasa. Kita melakukan amandemen konstitusi 4 kali dan alhamdulillah reformasi mengisi reformasi secara mendasar dalam tubuh bangsa kita. Tetapi apa yang terjadi 20 tahun kemudian adalah ada kegalauan baru yang rasanya sebabnya adalah pemimpin-pemimpin kita yang lahir sekarang ini tidak terlalu mengerti narasi 20 tahun yang lalu. Faktanya demikian. Coba lihat aja tipe-tipe pemimpin yang ada sekarang ini ya. Kalau dulu katanya pemimpin tuh kalau pidato, meskipun Soekarno pidatonya pakai radio sederhana, tapi orang datang ngelilingi. Bicara apa Soekarno? Bicara apa Natsir? Bicara apa Isa Ansari? Bicara apa pemimpin-pemimpin Indonesia meskipun melalui radio? Tetapi hari ini rupanya ada kelemahan pemimpin memahami narasi demokrasi. Sehingga jangankan itu jadi pidato yang tidak menarik, jangankan jadi perilaku dan tidak menarik, jadi pidato pun tidak menarik. Pemimpin kita semakin tidak memahami apa arti dari 20 tahun yang lalu. Itu sebabnya sepertinya demokrasi ini tidak berkontribusi kepada kesejahteraan. Demokrasi tidak berkontribusi kepada meningkatnya income per kapita. Demokrasi tidak meningkatkan tingkat peradaban bangsa. Demokrasi tidak meningkatkan kesenjangan atau tidak memotong kesenjangan di antara kita, malah membelah masyarakat. Yang menang menjadi kaya, yang kaya kaya sekali. Kalau kata Pak almarhum Adi Sasono dulu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak katanya. Ya, kira-kira realitasnya seperti itu. Nah maka kemudian 2018 lahirlah, kita dulu mengadakan pawai ke seluruh Indonesia, rupanya kegelisahan itu masif memang. Maka 2018 lahir Gerakan Arah Baru Indonesia. Saya mengidentifikasi Garbi ini adalah suatu suara hati dari generasi yang menumbangkan Orde Baru. Karena saya pernah punya tesis 20 tahun yang lalu, hanya generasi yang menumbangkan Orde Barulah yang akan menemukan definisi dari apa yang dia tumbangkan dan membangun antitesa terhadap apa yang mereka tumbangkan. Generasi yang tidak terlibat di dalam menumbangkan Orde Baru akan dijebak di tengah-tengah ketidakmengertian dan ketidakmampuan mengerti narasi demokrasi kita. Ini yang kita lihat banyak sekarang ini. Nah sekarang coba kita lihat pemimpin kita yang ada hari-hari ini, terutama dari kontestan yang ada yang lucu-lucu itu. Kalau DPR sih sudah nggak ada dalam list, ya, karena tiba-tiba KPU dikasih waktu 9 atau 8 bulan untuk menyelenggarakan pertandingan, 5 bulan absen, sehingga kita nggak tahu sekarang ini caleg DPR pusat, DPR kota, DPR provinsi kita nggak tahu. Ya. Ada caleg nggak di sini? Angkat berdiri kalau ada caleg. Ini kita mau sumbangkan suara Garbi kalau ada ini. Ayo berdiri. Ada nggak caleg? Ayo ngaku. Oh nggak ada caleg di sini ya, gila juga ya. Ada caleg? Oh nggak ada. Nah itu, coba caleg tuh kemana coba? Di tempat-tempat pikiran dicerahkan calegnya nggak ada, ya kan? Jadi kita nggak tahu siapa pemimpin, tidak pernah kita dengar narasinya yang memukau. Calon presidennya aja kayak begitu. Ya. Kita hampir menyebutnya memalukan. Karena presiden seharusnya adalah pertandingan raksasa. Saya sering mengatakan, dalam undang-undang Indonesia tidak ada namanya undang-undang lembaga kepresidenan. Kenapa? Kita pernah berkali-kali mencoba di DPR membuat undang-undang lembaga kepresidenan. Kenapa kita nggak sanggup?
Karena kewenangan presiden itu begitu besar sehingga sulit diatur dengan undang-undang. Karena kewenangannya itu ada di semua kebijakan, di semua undang-undang ada kewenangan presiden. Jadi presiden itu raksasa. Dia punya power di eksekutif, dia punya power di legislatif, dia punya power di yudikatif. Sudah jelas di eksekutif dia punya power besar. Dia menguasai APBN 2.500 triliun. Dia kontrol 1,5 juta tentara, 1,5 juta, hampir 1,5 juta polisi. Dia kontrol birokrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dia punya kewenangan untuk menyatakan perang, memberikan izin ini dan itu. Kuat sekali. Di legislatif dia punya kekuasaan legislatif. Dia bisa membuat undang-undang pakai perpu. Dialah yang bertanggung jawab menyusun peraturan pemerintah sampai ke bawah. Di yudikatif dia punya kewenangan, termasuk kewenangan-kewenangan yang sekarang kita dengar. Dia bisa memberikan gerasi, amnesti, rehabilitasi, dan seterusnya. Kewenangan-kewenangan yudikatif yang dia miliki. Ini raksasa. Harusnya perlombaan raksasa itu adalah perlombaan memindahkan gunung. Hanya di Indonesia raksasa lomba main gundu. Itulah yang kita lihat kemarin. Sehingga kita rakyat Indonesia tidak tahu siapa yang sebetulnya punya kemampuan dan kapasitas untuk memimpin kita. Nah, Garbi hadir sebagai tempat untuk menggugat hal-hal yang dianggap mapan oleh mereka. Siapa yang ingin menjadi bagian dari kemajuan Indonesia masa depan, mari bergabung dengan Garbi. Bersama Garbi kita akan melihat Indonesia yang lebih gagah, yang lebih kokoh, yang lebih berani, yang lebih mampu menerbangkan Raja Wali Indonesia. Paling tidak Garbi adalah tempat pikiran-pikiran dikelola, diolah, dijadikan dasar kita di dalam mengelola negara. Sebab kita sanggup mengelola Indonesia kalau ada di dalamnya pikiran besar. Sekarang ini pekerjaan paling rame yang dilakukan presiden itu memerangi hoax. Itu kesibukan dasarnya. Orang lain mondar-mandir ke ruang angkasa. Kemarin ada startup Amerika bikin hotel di ruang angkasa. Mulai 2020 akan beroperasi. Satu orang $10 juta, dia bisa tinggal di hotel di luar angkasa 12 hari. Sementara presiden kita masih nyontek dan kerpean. Bagaimana kita mau menerbangkan republik ini kalau kualitas kepemimpinan yang diuji di depan kita sekarang hanya seperti itu? Nah, kita harus men-challenge itu. Supaya apa? Supaya Indonesia maju dengan pikiran-pikiran besar. Jangan takut berkata, jangan takut berbicara, jangan takut menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sebab kebebasan untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan telah dijamin oleh konstitusi. Pemerintah yang suka mengkriminalkan pendapat, pikiran dan kebebasan berpendapat adalah pemerintahan yang harus kita gusur dari bumi Indonesia. Dan kita hanya mau memberikan izin kepada pemerintahan yang membolehkan kebebasan, termasuk kebebasan bagi para komik untuk memaki-maki pemimpinnya. Menurut saya tidak ada masalah. Ya. Saya merasa sejak menjadi pejabat, begitu kita menjadi wakil rakyat dan menerima gaji dari masyarakat, maka layak kita dimaki-maki. Tidak ada masalah. Sebab jangan-jangan kemarahan yang keluar dari mulut rakyat yang pedas dan dianggap sakit oleh pejabat, jangan-jangan rakyat kita lebih sakit, lebih pedas dan lebih mencemaskan dari apa yang sebenarnya sanggup mereka katakan dari mulut mereka. Karena itu biarin. Saya ingin ngomong nanti kepada pejabat, pasal penghinaan kepada pejabat dibolehkan. Biar orang mawas diri. Kalau Anda ingin menjadi pejabat negara, mengambil amanah dan tanggung jawab, Anda harus memiliki standar tertentu supaya Anda kelihatan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat Anda. Tetapi kalau Anda tidak sanggup, jangan jadi pejabat. Jadi komik aja biar bisa maki pejabat. Ya kan? Setuju gak ini komik? Jadi Anda mau menjadi pejabat atau jadi komik?
main enaknya aja. Dia bilang jadi komik. Jadi saya kira itulah yang selama ini kita roadshow, alhamdulillah. Kalau tidak salah, Garbi, saya tadi diberitahu sudah ada di sekitar 24 provinsi. Besok ada 2 provinsi. Saya pagi-pagi terbang ke Samarinda, lalu ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Banjarmasin, deklarasi juga. Ini jalan terus karena kegelisahan ini rupanya, kalau menurut saya kita boleh klaim, ini kegelisahan yang sama seperti 08, 28, 48, 68, 78, 98. Ini sama kegelisahannya. Indonesia seharusnya tidak seperti ini. Indonesia seharusnya menjadi negara besar. Indonesia harusnya sudah menjadi imperium yang mewakili kekuatan di negara-negara Asia. Makanya kita menanamkan di pikiran teman-teman, karena kalau kita nggak pernah memikirkan bahwa suatu hari Indonesia akan menjadi negara paling kuat, nomor 5 di dunia ini, maka Indonesia tidak akan sampai kemana-mana. Kalau tidak pernah ada dalam pikiran, tidak mungkin Indonesia bisa bergerak ke sana. Ada pepatah bahasa Arab mengatakan, atau saya lupa, bahasa Arab apa bahasa Inggris yang mengatakan, kalau Anda tidak tahu tujuan Anda kemana, semua jalan akan mengantarkan Anda ke sana. Artinya we are going nowhere. Makanya harus ada keberanian. Saya sering memberikan mimpi. Di dunia ini, suku-suku atau bangsa dan agama, kalau kita lihat komposisinya, paling besar itu orang negara Tiongkok. 1,5 juta penduduk Tiongkok sekarang. Meskipun akan ada akselerasi sebab mulai tahun lalu Tiongkok membolehkan orang punya anak lebih dari 1. Tadinya cuma boleh 1. Bayangkan orang Tiongkok tuh baru 1 aja anaknya udah berkembang sampai ke sampai ke Morowali. Iya, saking banyaknya. Itu baru boleh 1 anak tuh. Tahun lalu udah dibolehin tambah 2 anak. Hati-hati aja lu pada. Yang kedua India, 1,2 miliar orang India. Banyak sekali. Sehingga ada banyak negara di dunia ini penduduknya sebenarnya orang India. Qatar itu penduduk aslinya cuma 250.000 penduduk, jumlahnya 1,5 juta, sisanya itu orang India. Ya, Emirat juga begini, demikian. Jadi yang kedua India, yang ketiga orang Amerika. Kalau tadi orang Cina agamanya Buddha, Konghucu, orang India agamanya Hindu, orang Amerika agamanya Protestan mayoritas. Kemudian yang keempat adalah bangsa Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan yang kelima adalah Brazil. Inilah sebetulnya seharusnya kalau kita mempertimbangkan agama dan etnik, komposisi dari kekuatan dunia di masa yang akan datang. Tetapi kalau Indonesia tidak menyiapkan diri, kita nggak akan sampai ke sana. Karena itu Indonesia harus menyiapkan diri untuk sampai ke sana. Itulah sebabnya kita challenge pemerintahan ini, kita challenge pemimpin kita supaya lahir pemimpin lebih baik, supaya dia bisa membawa Indonesia ke tempat yang lebih tinggi. Kalau tidak Pak, ini yang terjadi sekarang ini. Dengan negara-negara yang bersamaan merdekanya kita, termasuk Tiongkok, Tiongkok itu ada Taiwannya, kemudian Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Thailand. Kalau kita hitung, coba lihat income per kapita kita. Orang Indonesia income per kapitanya 3.800 US dollar, belum 4.000. Thailand 6.000, Malaysia 11.000, Korea Selatan 24.000, Tiongkok 16.000, Taiwan 3, Singapura 50-an ribu. Apalagi Jepang padahal pernah jatuh Hiroshima Nagasaki, 44.000 sekarang. Jadi kita ini paling bawah. Meskipun kita ini karena banyak lawakan di TV, banyak sinetron, banyak komik-komik ini yang menghibur kita nggak merasa miskin. Karena kemiskinan kita diserap pertama oleh agama menghibur kita supaya menerima keadaan. Keluarga kita, mangan orang mangan pokoknya ngumpul. Keluarga dan tetangga kita pasti ada sumbangan, zakat, infak, sedekah. Alam kita lapar ke sungai mancing, pergi ke laut mancing, masuk hutan dapat umbi, dapat buah. Atau paling tidak kalau stres dengar komik. Hilang perasaan miskin itu kalau dengar komik. Sebab mereka kayaknya lebih miskin dari kita.
Nah, jadi itulah kira-kira cara kita melihat masa depan, dan Garbi bangkit dan bangun dalam suasana itu. Ya, teman-teman yang ingin berdiskusi dan memikirkan masa depan, termasuk juga menghadapi pemilu yang akan datang, kita belum ada keputusan, tetapi kita lihat siapa yang pikirannya mirip dengan pikiran Garbi, kita akan dukung dia baik sebagai caleg maupun sebagai anggota DPD ataupun sebagai calon presiden. Siapa yang pikirannya berani menyamakan nada dan iramanya, tone-nya dengan Garbi, insya Allah dia akan mendapatkan dukungan. Makanya tadi saya tanya, kalau ada caleg di sini kita dukung dia, ya kan? Caleg Jawa Barat, caleg Depok kita dukung. Tapi tadi nggak ada yang berani angkat tangan, berarti malam ini belum ada. Tapi siapapun yang menyamakan dengan tone kita, insya Allah dia akan mendapatkan dukungan kita. Dan pemerintahan yang akan datang yang ingin maju, dia harus menerima kenyataan bahwa pikiran-pikiran yang dibawa oleh Garbi ini adalah pikiran yang maju bagi kemajuan Indonesia ke depan. Saya kira itu saja, teman-teman. Terima kasih atas roastingnya malam ini. Ya, sebelum Anda minta maaf, saya sudah maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.